sekali pemirsa, lembut, gurih. Dan ini mie khas dari Kabupaten Bantul. Ini namanya mie resik. Pemirsa, mie resik ini sangat digemari oleh Presiden Amerika Barack Obama ketika berkunjung di Yogyakarta. Dan mie resik ini di Dusun Guntur Geni diolah sudah memakai mesin-mesin modern. Pemirsa, kita akan sama-sama belajar dan menemui seorang wira swasta yang sangat ulet, Bapak F.X. Subino, yang sangat giat berinovasi bagaimana mie resik ini digemari secara nasional bahkan internasional. Kita sama-sama menemui beliau ya. Ikuti saya terus. Pemirsa, kita masuk di pabrik mie resik Cap Dukar milik Bapak F.X. Subino, pemirsa, di Dusun Guntur Geni. Nah, ini kita masuk di ruang produksi. Ini adalah stok dari tepung cassava yang menjadi bahan baku atau bahan dasar daripada mie. Ini setelah diberi bumbu atau adegan atau resep tertentu, kemudian tepung ini akan diputar seperti ini, tapi sudah menggunakan mesin, pemirsa. Jadi tidak yang memutar itu sudah bukan memakai hewan sapi, tapi sudah memakai mesin. Nah, setelah diputar, tepung tadi akan masuk di mesin press seperti ini untuk dicetak menjadi mie seperti ini, seperti yang bisa kita lihat dalam gambar. Ini sudah berbentuk mie, pemirsa, dan mie nanti ini sudah siap untuk dikukus. Nah, pengukusannya itu selama 4 jam, pemirsa. Ini kita lihat, pemirsa, ini akan masuk di mesin pengukus, dan ini adalah mesin pengukusnya. Nah, itu mie masuk di situ selama 4 jam. Ini masih memakai bahan bakar tradisional ya, masih memakai kayu, pemirsa. Ini karyawan daripada mie resik Cap Dukar milik Bapak F.X. Subino. Setelah itu mie akan diangin-anginkan seperti ini. Ya, kira-kira 12 jam ini lamanya untuk menganginkan. Setelah itu mie akan dicuci bersih, cuci berkali-kali, pemirsa. Nah, ini setelah dicuci berkali-kali, mie siap untuk dijemur. Namun sebelumnya sudah dipotong-potong ya, pemirsa, dicetak istilahnya, supaya nanti dalam pengepakan itu lebih mudah, pemirsa. Seperti ini, seperti yang kita lihat. Mie ini akan dijemur selama 12 jam di bawah sinar matahari yang terik ya, dari pagi sampai sore, pemirsa. Ini bisa kita lihat. Nah, ini menggunakan alat khusus dari bambu untuk menjemurnya, pemirsa, dan Bapak F.X. Subino dibantu oleh 25 karyawan produksi seperti ini. Ini, pemirsa, kegiatan yang ada di pabrik mie resik Cap Dukar milik Bapak F.X. Subino. Dan pada kesempatan ini kita akan menemui beliau untuk berbincang-bincang lebih dekat bersama Bapak F.X. Subino. Yuk kita ikuti ya. Terima kasih, kami sudah diberi kesempatan untuk boleh datang dan berbincang belajar kepada Bapak pada siang hari ini. Mungkin nanti pemirsa bisa mendapatkan inspiratif dari apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Bino. Pada kesempatan ini, Pak Bino, saya ingin belajar banyak, atau mungkin nanti Pak Bino bisa memberikan penjelasan dan gambaran-gambaran tentang usaha Pak Bino ini di bidang ketahanan pangan ya, Pak, ini ya, ketahanan pangan yang masih organik ya, khususnya di perdagangan mie atau produksi mie ya, Pak ya, yang ada produknya Pak Bino ini diberi brandnya itu mie resik
Cap Dokar. Ya Pak Bino ya. Kalau tidak salah ini Pak, mie resik ini inspirasinya dulu dari ini ya Pak, mie yang terkenal di Bantul juga itu ya, mie letek ya Pak ya. Tapi Pak Bino berani mendobrak dengan produk yang baru dan diberi brand mie resik. Saya kira begitu ya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak Bino, sebagai home industry, Pak Bino ini sudah saya anggap sebagai pionnya UMKM Pak. Ya, sebagai seorang wira swasta yang mandiri, benar-benar mandiri. Seperti yang tadi juga sudah diceritakan Pak Bino, bagaimana Pak Bino merintis usaha ini. Namun mungkin pemirsa kan mau belajar banyak. Nah ini saya kepingin Pak Bino bercerita apa misi dan visi, atau juga yang kenapa Pak Bino berani mendobrak situasi seperti ini, membuat perusahaan ini home industry yang sekarang ini menjadi sukses seperti ini Pak. Baik, selamat siang kepada pemirsa dan juga terima kasih Bu Rini yang sudah berkenan hadir di tempat usaha saya di Dusun Guntur ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih semuanya, dan saya akan memulai cerita ini. Kenapa saya berinovasi memproduksi mie resik. Di daerah Bantul terkenal dengan nama mie letek. Mie letek, iya betul Pak. Mengenalnya dengan mie letek. Ya. Harapan saya dari segi pemasaran ke depan, ada mie letek, ada mie resik. Oh begitu, ya. Nanti, masalah penilaian itu terserah pemirsa dan terserah konsumen ya. Jadi intinya kalau resik itu nanti bisa membedakan lah. Kita mulai dari tempat usaha. Iya, yang bahan baku yang saya sediakan, dari pengerjaannya kita selalu mengutamakan kebersihan, kesehatan ya Pak ya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana barang yang saya produksi itu bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Maka dari segi mutu, kualitas, bahan dan pengerjaannya pun saya usahakan untuk benar-benar dengan nama resik. Resik, ya betul. Di sini saya kasih nama Dokar. Ini sejarah panjang. Karena sebenarnya saya mengawali usaha ini di tahun 2014. 2014 ya. Sekarang berarti sudah 6 tahun ya Pak. 6 tahun. 6 sampai 7 ya. Saya sebenarnya tadinya tidak ada skill untuk bikin bakmi, tapi karena ada istilahnya kepepet. Jadi akhirnya the power of kepepet. Muncul ide. Ya. Ini betul. Dokar ini adalah kepanjangan dari doa dan karya. Ini mengawali perjalanan saya waktu saya sebelum bikin mini, saya kan distributor tepung dan kerupuk. Jatuh bangun, hancur seling ketipu saya dulu. Jadi hancurnya saya itu bukan istilahnya banyak teman atau saudara yang mendoakan, tapi banyak yang menghina, teman mencerca saya. Di situ saya mulai semangat. Dengan semangat saya hanya bisa berdoa dan berkarya. Itu memang kunci orang sukses itu biasanya diawali seperti itu Pak. Ya, terus selanjutnya Pak gimana Pak? Ini terus di sini ada talang berkah jaya. Talang berkah jaya. Nama usaha saya itu saya kasih nama talang berkah jaya. Jadi harapan saya nanti ke depan usaha saya ini menjadi talang berkah bagi karyawan, bagi keluarga karyawan, dan bagi semua orang yang menikmati mie ini. Akhirnya kan saya akan menciptakan reseller. Itu menjadi peluang usaha ya Pak ya. Menjadi kecipratan rezeki. Talang berkah itu tadi. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang memotivasi Pak Bino ya. Iya Pak. Kemudian ini Pak, tadi saya mendengar ini Dokar itu dari kata doa dan karya. Tapi Pak Bino juga punya produk yang brandnya atau labelnya itu Merpati. Nah ini filosofinya apa Pak? Dan kenapa Pak Bino itu membuat 2 brand sekaligus dengan produk yang sama? Itu
itu saya menilainya ini sebagai seorang marketing itu sudah sekelas PT ya, perusahaan terbatas yang tinggi. Artinya wira swasta ini Pak Bino sudah menguasai trik-trik marketing. Artinya membuat kompetitor tapi kompetitornya sendiri gitu. Iya. Apa seperti itu kira-kira Pak Bino? Iya. Bisa dijelaskan Pak Bino? Karena ada sebenarnya dua gayung bersambut antara Dokar dan Merpati. Merpati. Oh, iya. Setelah saya tuh berusaha dengan berdoa dan berkarya, Iya. itu hasil karya saya kan dibawa terbang oleh Roh Kudus. Wah, Merpati itu simbol dari Roh simbol Kudus. dari Roh Kudus ya, Iya. dengan agama yang kita percayai. Iya. Ya. Itu kan ada Naomi, mie baru, jadi akan muncul mie baru Iya, iya. dengan kuasa Roh Kudus, dibawa terbang oleh Roh Kudus kemana-mana, semoga bisa menjangkau menasional, syukur-syukur bisa Global ya, internasional. Ini nanti akan internasional. Itu filosofinya ya. Visi visinya Pak yang seperti Pak Bino tadi bahwa usaha Bapak ini akan menjadi talang berkah bagi banyak orang. Tentu sebagai seorang wira swasta pasti jatuh bangun itu pasti. Kalau orang lain hanya melihat keberhasilannya. Nah ini tantangannya Pak di era seperti ini adanya ini pandemi ini berdampak seperti apa Pak? Sejauh mana ini berdampak pada usaha Bapak? sebenarnya secara menyeluruh itu dampaknya terasa sekali bagi perekonomian kita juga, karena dari segi pemasaran juga ada kendala. Ada kendala, ada menurun ya Pak? Iya. Kira-kira berapa persen Pak turunannya? Hampir 90%. Menurunnya? Iya. Oh, luar Karena biasa kita jadi tajam ya. produksinya nggak stabil. Nggak stabil. Kadang-kadang setengah sasi nggak produksi. Oh begitu. Iya. Padahal Bapak ini di usaha ini Bapak menaungi beberapa karyawan itu kira-kira berapa Pak? Karyawan tetap, karyawan borongan, karyawan istilahnya outsourcing, kan begitu Pak? Iya, kita total Iya, aja sekitar 25 karyawan dan ini semua dari tetangga sekitar ya Pak? lingkungan. Dari lingkungan ya. Ini luar biasa pemirsa. UD Talang Berkah ini itu berada di tengah-tengah dusun pemirsa, dan ini Pak Bino ini punya visi misi menjadi talang berkah bagi tenaga karyawan, keluarga karyawan, reseller dan lain sebagainya. Ini luar biasa di zaman yang seperti ini. Artinya di tengah-tengah dusun itu ternyata masih ada orang sehebat Pak Bino yang menurut saya menjadi inspirasi dan perlu kita tiru tekad usahanya. Saya kira begitu. Saya ingin bertanya, apa langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Bino untuk memperlancar produksi ini supaya usaha Bapak ini tidak tergantung kepada cuaca, karena kalau seperti yang tadi Pak Bino katakan, kalau cuacanya mendung atau musim penghujan itu banyak kendala karena penjemuran masih tergantung matahari. Nah ini langkah-langkah apa Pak yang sudah diambil oleh Pak Bino ini? Ya ini sebenarnya sudah menyangkut masalah visi dan misi ya Bu. Iya, iya. Ya pertama malah kita langsung jelaskan sekalian tentang visi saya. Saya ingin menjadi produsen makanan sehat, Iya, iya. produk lokal yang bisa bersaing global. Secara global. Oh ya, itu luar biasa pemirsa. Nah, untuk mendukung itu saya mengutamakan pemilihan bahan baku, mengutamakan kualitas dan tentang peralatan produksi yang bisa menjamin atau mendukung dari produksi yang higienis ya, yang bermutu tadi ya. Itu langkah-langkah ya. Kemudian kan pasti apa ya Pak, ini Pak Bino kan sudah mulai ke misi visinya itu untuk untuk menyediakan pangan lokal yang bersih, higienis, sehat, yang banyak digemari kan begitu toh Pak. Dan untuk ini Pak, untuk istilahnya bagaimana produknya ini, produk dari usaha Pak Bino ini tidak tergantung oleh matahari, itu apakah sudah mau beralih ke mesin modern atau bagaimana, untuk dijelaskan? Ya, baik, itu juga akan saya kasih kuncinya saya menggunakan ake. Oh iya, ake itu apa Pak? Maksudnya huruf berapa? K I K, ake. Oh iya. Jadi seorang pengusaha harus
aktif, ya, kreatif, inovatif, dan konsisten. Akeh pemirsa, 4 huruf bermakna dari Pak Beno, tolong dicatat, nanti kita bisa renungkan ketika kita benar-benar mendengarkan apa yang dituturkan Pak Beno ya. Monggo Pak Beno, akeh itu apa? Monggo Pak. Aktif, jadi yang namanya seorang pengusaha atau wira swasta ataupun produksi suatu bahan makanan, itu kita harus aktif mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan pasar. Itu fokusnya saya ke sana karena saya pengusaha di bidang makanan. Untuk kreatif saya selalu berpikiran tentang peralatan. Saya harus kreatif, semua peralatan saya rancang sendiri. Oh, hebat. Jadi kalau kita beli di toko nggak ada. Nggak ada ya. Berarti Bapak beli alatnya, kemudian dirancang lagi supaya pas dengan apa yang diinginkan oleh Pak Beno ya untuk produksi ini ya Pak. Jadi saya beli bahan-bahannya. Oh iya. Kita membeli bahan stainless dari Surabaya. Di sini kita rancang, kita gambar, nanti kita rakit sendiri. Oh, luar biasa nih Pak Beno ya. Kalau untuk perakitannya kita minta bantuan tukang las. Iya betul. Teknisinya ya Pak ya. Tapi kalau untuk pengembangan model itu saya rancang sama anak saya. Oh iya. Ini generasinya ya. Inovatif juga pengembangan tentang ini harus inovasi. Banyak inovasi. Karena jangan sampai orang konsumen itu mendekati titik jenuh. Makan mie resik jenuh. Nanti saya banyak inovasi. Setelah alat-alat itu nanti saya setel berbarengan dengan boiler yang ada, saya bisa menerima request dari konsumen itu. Dari reseller yang sudah bisa memasarkan, seandainya di kota-kota besar, wah butuh mie ini bisa melayani. Oh gitu. Itu mie untuk inovasinya. Ya, ini yang sudah pernah diproduksi Pak Beno. Mie resik ini, selain mie resik yang inovasi terbaru itu apa Pak? Mie kelor. Oh, itu juga misalnya seperti saya misalnya. Itu Pak, tolong request dong mie yang sayur gitu, bisa ya? Bisa. Oh iya. Oh, sekedar saya lanjutkan lagi, tapi kurang 1K. Iya. Jadi konsisten. Artinya seorang pengusaha kan mengikuti perkembangan zaman, setelah ada perkembangan zaman, perkembangan inovasi dan kreasi tadi, itu kita harus fokus. Melebur ya Pak ya? Itu nanti pasti akan tercapai apa yang kita inginkan. Luar biasa ya Pak. Betul-betul luar biasa ini pemirsa, mie resik. Dan ada satu lagi mie dengan brand Merpati yang tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Pak Beno. Oke Pak Beno, saya pernah baca ya bahwa Barack Obama itu mengemari mie. Salah satunya ini mie resik, kalau tidak salah ya Pak ya. Tapi saya pernah baca di majalah VOA itu Barack Obama suka mie. Nah, ini apakah ini membuat kebanggaan tersendiri ya Pak? Saya sendiri mendengar saja saya ikut bangga gitu loh. Nah, selain itu Pak, saya mau tanya kesan dan pesan Pak Beno kepada penggemar mie atau juga reseller, dan apakah Pak Beno masih membuka peluang usaha untuk para reseller yang ingin ikut memasarkan mie ini? Kira-kira bagaimana Pak? Baik, akan saya jawab. Jawaban saya simpel aja. Untuk yang mie sampai dinikmati oleh Pak Presiden Amerika, itu saya sangat berterima kasih sekali seandainya mie saya dinikmati sama Pak Presiden Amerika. Seandainya mie saya. Iya. Tapi semoga nanti kedepannya banyak orang yang akan beralih ke mie resik. Iya. Jadi untuk kesan dan pesannya, saya mempunyai pesan kepada semua reseller yang ingin menjadi reseller saya di luar kota untuk memasarkan, monggo nanti bisa hubungi saya, kita rembuk, kita aturan mainnya bagaimana, dan saya menerima request dari semua permintaan dari para reseller ya. Misalnya reseller minta dibuatkan mie rasa kacang hijau mungkin seperti itu contohnya, mungkin Pak Beno akan berinovasi dan ini ya Pak, berusaha untuk memenuhi ya para reseller. Tapi yang jelas yang sekarang sudah ada adalah mie resik dengan brand Dokar, dan yang satunya adalah Merpati.
Oke pemirsa, Pesannya saya ada pesan pada semua reseller maupun semua pedagang yang dimanapun berada, itu saya kepingin dikunjungi bahwa sukses itu melalui proses. sukses melalui proses pemirsa ya, luar biasa. Jadilah pengusaha atau reseller yang benar-benar. Bino ini menjadi pionnya. Saya menganggap Pak Bino ini adalah pionnya karena bangkit sendiri tanpa dirangkul oleh siapapun, dengan berinovasi sendiri tadi, mengamalkan akik tadi ya Pak. Iya. Karena sudah begitu kuatnya keyakinan Pak Bino menjadi, maka mie resik ini menjadi harapannya menjadi mendunia, paling Iya. tidak nasional kan gitu Iya. Pak. Terima kasih ya Pak waktunya. Iya. Semoga para pemirsa terinspirasi. Mereka monggo yang mau nanti menjadi reseller, silahkan hubungi nomor telepon yang atau nomor WA yang nanti akan saya tulis di deskripsi saya. Terima kasih, tetap sukacita, tetap sehat, salam kemepian.